Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Hasana. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Sara. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Saya dari mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Apa sajakah yang akan dibahas pada koneksi antar materi ini? Yang pertama ada perjalanan pendidikan nasional, kemudian yang kedua ada refleksi pengetahuan baru, yang ketiga ada refleksi pengalaman baru, yang keempat ada refleksi perubahan diri, dan yang kelima ada hal yang akan dipraktikkan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional dibagi menjadi 3, yaitu fase pertama pendidikan pra-kemerdekaan, fase kedua pendidikan pasca kemerdekaan, dan fase ketiga pendidikan abad 21. Baik, yang pertama ada pendidikan pra-kemerdekaan. Pendidikan pra-kemerdekaan ini dibagi menjadi 2, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda tahun 1899, era Ratu Juliana di Kerajaan Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Deventer menerapkan politik etis di Indonesia. Salah satu kebijakan yang ada pada politik etis adalah edukasi dan pendidikan. Untuk memenuhi kebijakan tersebut, Belanda kemudian mendirikan beberapa sekolah untuk kalangan pribumi, baik kelas bawah, menengah, maupun tingkat tinggi. Perkembangan pendidikan di Indonesia mulai lebih progresif setelah masuki tahun 1900. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara yaitu pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pada zaman penjajahan Jepang. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak mengenyam pendidikan sekarang mendapatkan hak yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Jepang yaitu pertama, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan sehingga menggantikan bahasa Belanda. Kemudian yang kedua, Jepang juga membuat sistem pendidikan diintegrasikan sehingga pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Kemudian Jepang juga menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Selain itu, di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun. Selanjutnya, pendidikan pasca kemerdekaan. Pendidikan pasca kemerdekaan yaitu pada masa jabatan Mr. Suwandi dibentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran di Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman patriotisme.
Kemudian, pendidikan pada awal kemerdekaan ini terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Lalu, pendidikan pada abad 21. Pendidikan pada abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global. Melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Abad ke-21 baru berjalan 1 dekade, namun dalam dunia pendidikan sudah dirasakan adanya pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah serta tujuannya. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran abad 21 yaitu yang pertama, peserta didik menjadi pembelajaran berpusat sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran abad 21 yaitu pembelajaran berpusat kepada peserta didik, sehingga guru berperan sebagai motivator, evaluator, fasilitator, dan juga manajer di kelas. Selain itu, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Kemudian dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dan dari pembelajaran perisial menjadi pembelajaran terpadu. Selain itu, pembelajaran menekankan jawaban itu dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya, refleksi pengetahuan baru. Hal yang saya dapatkan dalam mempelajari filosofi pendidikan Indonesia, yaitu pertama, mengenai pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sehingga pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, begitupun dengan mengajar bagian dari mendidik. Lalu pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan ing madya mangun kurso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. Semua itu merupakan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang relevan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan tentunya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tetap menjadi acuan dalam pendidikan Indonesia. Ada refleksi pengalaman baru. Pada refleksi pengalaman baru ini, sebagai pendidik, saya belajar banyak hal dari pengalaman yang saya dapatkan dalam mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Antara lain, pertama, guru bukan saja mengajar atau hanya sebatas memberi pengetahuan, akan tetapi guru juga harus mendidik muridnya agar memiliki karakteristik pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, sumber belajar saat ini sudah dapat diakses oleh murid dengan mudah dan bahan referensi pun banyak dari internet. Namun tetap saja murid membutuhkan pendidik untuk mendampingi belajarnya agar pembelajaran yang didapatkan sesuai dengan pribadi bangsa atau tidak menyimpang dari Pancasila.
Yang ketiga, guru tidak dapat menentukan dan berkehendak hidup tubuhnya murid. Namun yang dapat guru lakukan yaitu menuntun tumbuh kembangnya murid dalam budi pekerti, pikiran agar tindakan yang dilakukan ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik. Yaitu refleksi perubahan diri. Dalam refleksi perubahan diri sebagai pendidik yang akan saya lakukan antara lain, pertama dengan selalu mengupgrade diri mengikuti perkembangan zaman serta melek dalam IT, mengikuti pendidikan dan latihan serta memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Kedua, yaitu mengaplikasikan hal yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, memastikan peserta didik berhasil dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dalam setiap pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi minat, menarik, dan memotivasi peserta didik. Pun hal yang akan dipraktikkan yaitu dalam membentuk karakter peserta didik yang mengacu pada profil pelajar Pancasila dengan berlandasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut hal yang akan saya praktikkan di kelas antara lain. Pertama, memastikan semua peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama dalam artian tidak membeda-bedakan. Kemudian kedua, memahami karakteristik setiap peserta didik. Saya ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berkesan bagi peserta didik. Saya ingin menemukan metode yang tepat bagi mereka tumbuh dan berkembang dalam proses pembelajarannya. Ketiga, saya juga mendukung dan mengapresiasi setiap kemajuan peserta didik. Saya akan memastikan mereka dapat berproses dalam belajar, dapat kesempatan yang sama dan sukses di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun hal yang bisa menjadi pegangan bagi saya yaitu lebih baik banyak bertindak daripada berpikir terlalu lama. Karena kehidupan itu terus berjalan dan waktu terus bergerak cepat, sehingga kita dalam bertindak harus cepat dan berpikir juga harus cepat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.